Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi pelajaran tentang media promosi pemasaran. Untuk itu, persiapkan diri kalian, tetap semangat belajar, dan mari kita simak pembahasan materinya. Baik, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, coba kalian simak gambar berikut. Menurut kalian, gambar ini termasuk media promosi offline atau online? Ya, mungkin kalian sudah tahu jawabannya, tetapi untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan materi pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari promosi. Promosi merupakan suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan antara seseorang atau unit usaha dan masyarakat luas dengan tujuan memperkenalkan suatu produk sekaligus memengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut. Jadi kegiatan promosi ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan volume penjualan produk suatu unit usaha dan umumnya dilakukan oleh tenaga pemasaran atau marketing. Cara dan media promosi sangat beragam dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Ada beberapa media promosi yang dapat digunakan seperti media cetak, media elektronik, maupun media digital. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan materinya. Tujuan utama dari kegiatan promosi adalah untuk meningkatkan angka penjualan dan keuntungan usaha. Selain tujuan utama, kegiatan promosi juga mempunyai beberapa tujuan lainnya. Yang pertama, menyebarluaskan informasi mengenai suatu produk kepada masyarakat atau calon konsumen potensial. Yang kedua, menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas mereka. Yang ketiga, membantu menginformasikan keunggulan dan pembeda produk yang dimiliki dibandingkan dengan produk pesaing. Yang keempat, menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai keinginan perusahaan. Lalu yang kelima, memengaruhi pendapat dan perilaku konsumen terhadap suatu produk. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis promosi. Ada beberapa jenis-jenis promosi. Yang pertama, promosi secara langsung. Promosi jenis ini merupakan cara mengenalkan produk dengan bertemu calon konsumen secara langsung dalam suatu wilayah yang sudah ditentukan. Contohnya dengan pembagian brosur pada sebuah bazar, membagikan contoh produk atau sampel produk di sebuah lokasi keramaian atau event produk tersebut, dan memasang spanduk digital pada tempat usaha. Jenis promosi yang kedua yaitu promosi melalui media offline. Promosi jenis ini adalah cara untuk mengenalkan produk dengan menggunakan media offline, seperti media cetak dan media elektronik. Contohnya adalah dengan memasang iklan pada brosur, koran, majalah, radio, televisi, banner, billboard, dan lain-lain. Keuntungan promosi jenis ini yaitu dapat menjangkau banyak konsumen dalam waktu lama. Namun, kekurangannya adalah mahalnya biaya promosi. Jenis promosi yang ketiga yaitu promosi melalui media online. Di era teknologi saat ini, tentu saja promosi melalui media online berkembang sangat pesat karena masyarakat banyak melakukan pembelian secara online. Jadi, promosi melalui media online ini merupakan cara mengenalkan produk, merek, dan usaha melalui media digital, seperti melalui media sosial, melalui jaringan website, dan mesin pencarian atau Google. Materi selanjutnya adalah perbedaan antara usaha online dan offline. Mari kita simak perbedaan antara usaha online dan offline. Dari segi modal, usaha online relatif murah sampai gratis, sedangkan usaha offline relatif mahal. Jangkauan pasarnya, jika usaha online itu luas, sedangkan usaha offline terbatas dan relatif sempit. Waktu operasionalnya, usaha online tidak terbatas, sedangkan usaha offline hanya pada waktu tertentu. Sistem pemasarannya, jika usaha online itu mudah dan usaha offline rumit. Jenis produk,
usaha online jenisnya bervariasi, sedangkan usaha offline jenisnya terbatas. Dari jumlah persediaan produk, jika usaha online tidak harus tersedia produknya, sedangkan jika usaha offline harus tersedia produknya. Dari cara penjualan, usaha online secara langsung, sedangkan usaha online secara tidak langsung, sedangkan usaha offline secara langsung. Sistem pembayarannya, usaha online melalui transfer rekening bank, sedangkan usaha offline secara langsung. Tenaga kerja, jika usaha online tenaga kerjanya sedikit dan hampir tidak ada tenaga kerja, sedangkan usaha offline relatif banyak. Selanjutnya kita akan membahas media promosi offline. Ada beberapa media promosi offline. Yang pertama, media promosi ruang terbuka. Yang kedua, media promosi produk alternatif. Dan yang ketiga, media promosi offline bentuk lainnya. Kita akan membahas satu persatu mengenai media promosi offline. Media promosi offline ruang terbuka, di antaranya yang pertama berbentuk brosur atau pamflet. Bisa kalian lihat contoh dari brosur atau pamflet. Jadi brosur atau pamflet ini menyajikan beberapa informasi. Kertasnya dirancang agar bisa disimpan konsumen dan digunakan jika membutuhkan informasi. Bisa dicetak bolak-balik atau satu halaman dengan kualitas bagus. Bentuk buklet. Media promosi yang memiliki beberapa jumlah halaman dan dirancang seperti buku mini. Ini contoh dari buklet. Lalu, media promosi katalog. Media promosi offline yang bersifat sebagai daftar yang memuat aneka informasi lengkap untuk memudahkan konsumen memilih produk yang diinginkan. Ini contoh dari katalog sebagai media promosi. Tentunya kalian sering mendapatkan katalog ini seperti yang sering disebarkan oleh karyawan-karyawan Indomaret ataupun Alfamart dan beberapa retail lainnya, yang berisi tentang harga produk tersebut, biasanya diskon, dengan adanya diskon. Ya, selanjutnya media promosi leaflet, media promosi yang menyerupai brosur tetapi berbentuk lipatan dan dapat digunakan untuk berbagai hal. Misalnya katalog mini atau buklet mini serta profil usaha. Ini contoh dari leaflet. Selanjutnya flyer. Flyer ini merupakan media promosi yang dicetak satu halaman, mirip dengan leaflet tetapi tidak dilipat. Ya, seperti ini contoh dari flyer sebagai media promosi. Lalu selanjutnya ada kartu nama. Kartu nama tentunya kalian pernah melihat semuanya. Kartu nama itu biasanya berukuran kecil, sekitar 9 x 6 cm, yang isinya terdapat nama, alamat, kontak perusahaan, logo, dan tambahan info lainnya yang diinginkan owner atau pemilik usaha. Ya, ini contoh dari kartu nama. Selanjutnya, media promosi yang berbentuk baliho. Merupakan poster besar yang biasanya dipasang di tepi jalan pada struktur semi permanen untuk promosi jangka pendek. Tentunya kalian juga sering melihat baliho-baliho di tepi jalan yang kalian lalui. Ya, seperti ini contoh dari media promosi berbentuk baliho. Selanjutnya spanduk. Spanduk ini terbuat dari bahan kain atau plastik yang berisi informasi ringkas dan gambar yang dicetak dengan model print atau sablon. Sesaat ini jenis produk yang lebih diminati adalah bentuk spanduk digital. Ini contoh dari media promosi spanduk yang berbentuk yang terbuat dari bahan kain. Selanjutnya media promosi banner. Banner ini menyerupai poster, tetapi penempatannya tidak ditempelkan, melainkan ditaruh pada dudukan atau penyangga dari bahan ringan sehingga banner ini bisa dipindah-pindah. Ini contoh dari banner. Media promosi selanjutnya itu berbentuk billboard. Billboard merupakan iklan luar ruang yang berukuran besar dengan menggunakan struktur permanen. Jadi untuk promosi dalam waktu yang lebih lama atau tidak jangka pendek.
Formatnya belakangan ini berubah menjadi digital yang berisi gambar atau running text. Digital billboard ini meliputi Megatron, Videotron, serta mobile billboard. Ya, seperti ini contoh dari media promosi billboard. Mungkin kalian juga sering melihatnya di pinggir-pinggir jalan yang strukturnya permanen. Selanjutnya kita akan membahas media promosi produk alternatif. Dengan perkembangan teknologi, percetakan membuat bentuk media promosi semakin beragam tentunya. Perusahaan dapat mencetak logo atau merek usaha yang dipromosikan di berbagai produk rumah tangga yang bisa dimanfaatkan pelanggan. Contoh produk-produk alternatif ini beraneka macam seperti jam dinding, gelas, topi, payung, maupun pulpen, dan banyak lagi produk-produk alternatif yang digunakan sebagai media promosi. Contohnya seperti kaos, lalu flash disk, piring, dan beberapa produk alternatif lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang media promosi offline bentuk lainnya. Ada beberapa media promosi offline bentuk lainnya, diantaranya yang pertama word of mouth. Jadi word of mouth ini lebih dikenal dengan istilah promosi dari mulut ke mulut atau getok tular. Media promosinya yaitu melalui orang-orang yang pernah menggunakan produk usaha dan mereka ini merasa puas sehingga mereka akan merekomendasikan produk atau jasa usaha tersebut kepada orang lain di sekitarnya, seperti kepada keluarganya, tetangganya, rekan kerja, berdasarkan pengalaman dia dalam memakai atau menggunakan produk tersebut. Yang kedua yaitu tester atau sampel. Promosi ini menggunakan media contoh produk atau sampel produk yang dibagikan secara langsung kepada orang-orang yang menjadi target promosi, sehingga orang-orang tersebut atau calon konsumennya bisa merasakan manfaat langsung dari produk yang ditawarkan. Yang ketiga, surat penawaran. Media promosi ini menggunakan surat yang memuat info singkat tentang produk atau jasa yang dihasilkan usaha kepada pihak lain yang menjadi target promosi. Umumnya target promosi untuk surat penawaran ini adalah organisasi, badan usaha, atau kelompok yang terdiri dari atas lebih dari satu orang. Selanjutnya media promosi telemarketing. Telemarketing ini merupakan media promosi lewat telepon secara langsung untuk memberitahu mengenai informasi produk atau penawaran khusus tentang produk dan usaha, seperti adanya diskon, promo buy one get two, atau promosi lainnya kepada target konsumennya. Media promosi offline selanjutnya iklan media cetak. Iklan media cetak ini dilakukan dengan beriklan di media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak lainnya. Iklan ini bisa berbentuk penawaran langsung atau artikel yang dimuat pada berbagai media cetak. Lalu, iklan media elektronik. Promosi ini dilakukan dengan beriklan di media elektronik seperti pada radio dan televisi. Iklan bisa berbentuk lisan di radio atau ada suara bergambar di televisi. Selanjutnya, media promosi online. Media promosi online ini merupakan media yang dapat digunakan untuk melakukan promosi dengan teknologi digital dan internet. Media promosi online sudah sangat banyak digunakan oleh para pengusaha karena prosesnya itu mudah dan relatif lebih murah dibanding media promosi offline. Hal ini juga dikarenakan masyarakat sudah banyak yang beralih ke media sosial untuk mencari informasi daripada menonton televisi atau mendengarkan radio. Nah, ada beberapa contoh media online yang dapat digunakan untuk promosi atau sekaligus dijadikan sarana untuk melakukan usaha online. Yang pertama, media sosial. Yang kedua, search engine optimization dari Google. Yang ketiga, blog dan website untuk bisnis. Yang keempat, ada marketplace. Dan yang kelima, melalui YouTube. Kita akan membahas satu persatu atau lebih detail mengenai media promosi online ini. Mari kita simak bersama. Yang pertama yaitu media sosial. Media sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat webpage pribadi
kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Ada beberapa media sosial yang banyak digunakan untuk melakukan promosi secara online. Yang pertama yaitu melalui Facebook, yang kedua melalui Instagram, yang ketiga melalui Twitter, yang keempat melalui LinkedIn, yang kelima melalui Pinterest. Ya, melalui Facebook paling banyak digunakan karena memang hampir semua orang menggunakan Facebook. Jadi melalui Facebook siswa bisa membina hubungan dengan customer dan klien bisnis. Selain itu bisa membina hubungan dengan customer dan klien, Facebook juga merupakan tempat atau media periklanan yang sangat efektif. Caranya cukup mudah, yaitu dengan membuat akun Facebook khusus untuk usaha, lalu tampilkan foto dan keterangan tentang usaha. Selanjutnya buatlah status-status yang menarik untuk menambah jaringan pertemanan. Yang kedua melalui Instagram. Instagram ini merupakan situs berbagi foto dan video. Jadi melalui situs ini bisa memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk mengambil foto dan video secara langsung. Siswa bisa menggunakan fasilitas Instastory untuk memberikan pengumuman-pengumuman penting seputar produk dan usaha, kemudian meng-highlightnya di laman akun. Lalu yang ketiga, Twitter. Twitter merupakan media sosial yang hanya menampilkan pesan sebanyak 140 karakter saja, tetapi sangat efektif dalam menyampaikan pesan penting dengan singkat. Banyak pengusaha yang memanfaatkan media sosial ini sebagai media pemasaran dan biasanya cukup berhasil untuk mendapatkan perhatian masyarakat di internet. Jika siswa ingin beriklan secara singkat, bisa menggunakan Twitter ini sebagai media promosi. Lalu, yaitu melalui LinkedIn. Situs ini merupakan tempat terbaik untuk para profesional yang ingin meningkatkan karir. Melalui situs ini dapat menjangkau calon klien yang potensial untuk bisnis siswa. Di Amerika sendiri, situs ini menjadi tempat yang paling sering dikunjungi oleh para pengusaha dan profesional untuk mencari partner ataupun tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya, Pinterest. Pinterest ini merupakan tempat berbagi minat para netter dengan mengirimkan gambar yang mereka sukai. Jadi situs ini banyak digunakan oleh para wanita yang memang sangat tertarik dengan tampilan visual. Jika bisnis siswa berhubungan dengan grafis dan sering membuat gambar atau foto yang menarik, situs ini memang sangat cocok sebagai media promosinya. Selanjutnya, kita akan membahas media promosi online dari Search Engine Optimization Google. Search Engine Optimization ini merupakan situs pencarian tidak berbayar non-iklan dari sebuah mesin pencari. Tujuan dasar SEO ini adalah untuk meningkatkan posisi atau ranking atau peringkat sebuah situs web atau halaman web di halaman hasil pencarian mesin pencari atau SERP. Upaya yang dapat dilakukan untuk berada di halaman pertama adalah dengan membuat isi situs web dan halaman-halaman web yang relevan, unik, dan berkualitas. Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan volume traffic kunjungan pengguna internet, untuk meningkatkan kualitas traffic kunjungan calon konsumen, dan mempertahankan kedua traffic tersebut secara berkesinambungan. Media promosi online selanjutnya adalah blog dan website untuk bisnis. Blog merupakan singkatan dari weblog. Blog adalah sebuah aplikasi web yang berupa aneka macam tulisan yang dimuat sebagai artikel pada sebuah halaman web umum. Blog atau web gratis adalah fasilitas di internet yang dapat siswa gunakan sebagai media promosi usaha tanpa harus membayar sedikit pun kepada penyedia layanan tersebut. Jadi, siswa jika ingin melakukan bisnis dan melakukan promosi melalui website atau blog, bisa memilih yang gratis atau tidak berbayar. Siswa hanya perlu mendaftar agar bisa mendapatkan kunci untuk masuk
agar dapat dianggap sebagai anggota. Jika siswa itu ingin membuat sebuah toko di dunia maya dengan blog. Selanjutnya, yang perlu siswa perhatikan adalah syarat yang harus diikuti supaya keanggotaan siswa tidak dihapus. Contoh-contoh fasilitas blog yang dapat digunakan oleh siswa antara lain blogger.com, wordpress.com, web.com, dan site.google. Itu adalah contoh-contoh yang gratisnya. Selanjutnya, media promosi online melalui YouTube. YouTube adalah layanan video hosting online yang memungkinkan orang untuk berbagi video. Siswa bisa menggunakan YouTube untuk mulai mempromosikan produk, mengungkapkan kepribadian, merek produk atau jasa usaha siswa tersebut, memantau feedback, memberikan layanan customer, dan membantu dalam menyebarkan berita tentang bisnis. Jadi di sini siswa dapat membuat video publik yang dapat dilihat oleh siapapun. Jika siswa ingin beriklan dan berjualan di YouTube, siswa sebaiknya membuat video tentang keunggulan produk atau hasil produk. Kemudian berikan nomor kontak agar pihak yang tertarik itu udah bisa menghubungi nomor kontak penjualan tersebut. Selain itu, siswa juga bisa menggunakan fitur YouTube Advertising yang memungkinkan sebuah bisnis untuk mempromosikan video mereka kepada orang-orang yang mungkin tertarik dengan bisnis tersebut serta menargetkan customer sesuai demografi, topik, atau minat. Di YouTube AdSense, siswa bisa memilih lokasi iklan yang akan muncul, bagaimana formatnya, dan bahkan berapa banyak siswa bersedia membayar per tampilan. Jika memiliki dana yang terbatas, siswa dapat memilih paket-paket yang ditawarkan YouTube Ads. Dengan beriklan di YouTube AdSense, diharapkan akan mendongkrak penjualan produk atau jasa yang dijual oleh siswa. Selanjutnya ada Marketplace. Jadi, Marketplace juga merupakan media promosi online. Dan marketplace yang booming atau yang familiar di Indonesia ada beberapa ya, seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan beberapa marketplace lainnya. Jadi marketplace ini memang secara bahasa adalah pasar di internet. Sebagaimana pasar pada umumnya, pasar yang satu ini juga merupakan tempat jual beli barang atau tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dengan meningkatnya pengguna internet dari hari ke hari, tidak ada salahnya kita mencoba berjualan secara online melalui marketplace. Jika siswa ingin menjual produk di marketplace, siswa bisa sekaligus menggunakannya sebagai media promosi. Banyak sekali ya keuntungan yang didapat apabila menjual dan berpromosi di marketplace dibanding bertransaksi langsung. Beberapa keuntungannya seperti sudah terciptanya transaksi jual beli, lalu banyak belajar dari sesama penjual, keamanan bertransaksi dengan rekening bersama, bisa memanfaatkan promosi gratis, dan memiliki daya tarik untuk konsumen karena konsepnya serba ada. Jadi marketplace ini bisa dikatakan juga seperti toko serba ada. Sekarang mari kita simak data statistik platform media sosial yang digunakan. Ya, data statistik ini diambil per Januari 2021. Bisa kalian simak. Ada YouTube, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, yang merupakan 6 besar media sosial platform yang paling banyak digunakan di Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat data statistik penggunaan marketplace atau e-commerce di Indonesia. Kuartal 1 tahun 2020. Di sini bisa kita lihat ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada Indonesia, ada Blibli yang merupakan 5 besar e-commerce di Indonesia kuartal 1 tahun 2020. Sedangkan top 10-nya bisa kita lihat sampai pada marketplace Zalora Indonesia. Ya, sekian penjelasan materi pelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.